Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya, Steve the Forwarder. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang iklan Shopee. Nah, sebelum kita mulai materi tentang iklan Shopee, saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Steven. Saya pengalaman saya di bisnis online, yakni sukses bertransformasi. Dari awalnya saya mulai bisnis offline di tahun 2013 sampai puncaknya punya 5 toko offline. Lalu akhirnya di tahun 2016 saya tutup semua toko offline saya dan akhirnya saya full di bisnis online sampai hingga kini memiliki 15 toko online. Lalu saya berjualan online sejak tahun 2015, sempat menjadi Lazada Best Growth Seller tahun 2016 dapat awardnya. Lalu juga sampai saat ini juga menjadi Last Star Trainer di Lazada. Lalu sudah ikut juga Alibaba Taobao University program pelatihannya. Lalu saat ini juga aktif sebagai Shopee Seller Trainer. Dan saya juga ada bisnis lain, co-founder dari Foresme.com. Jasa kami membantu para UKM Indonesia untuk dapat akses bisa mendapatkan barang impor. Lalu saya juga Certified Customs Practitioner, praktisi kepabeanan. Jadi kalau ada teman-teman yang ada masalah dengan masalah barang stuck di bea cukai atau ada masalah kena notul, mau keberatan dan banding, saya juga bisa bantu teman-teman. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram saya @stevetheforwarder. Saya akan berusaha postingan yang berguna untuk teman-teman bisa belajar dari sedikit pengetahuan yang saya miliki, sekiranya bisa membantu teman-teman untuk bisa memajukan bisnis teman-teman, khususnya bisnis online. Oke, hari ini saya akan berfokus share sedikit mengenai cara kerja iklan Shopee. Bagaimana sih cara kerja dari iklan Shopee? Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu cara kerja iklan Shopee itu rumusnya seperti ini. Jadi tingkat relevansi produk kita dengan kata kunci dikali dengan biaya per klik itu akan jadi peringkat iklan kita saat customer mencari kata kunci produk yang mereka ingin cari, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bahas di relevansi. Nah, relevansi ini apa sih? Jadi seberapa kata kunci kita itu relevan dengan produk yang kita miliki. Tentunya ketika kita memiliki ketika memiliki produk misalnya gunting beton. Nah, tentunya kata kunci gunting saja itu tingkat relevannya tidak akan setinggi dengan gunting besi, gunting beton yang lebih mendekati dengan spesifik produknya kan. Itu definisi dari tingkat relevansi. Nah, di sini salah satu indikator yang dipakai oleh Shopee untuk menilai suatu tingkat relevansi dari kata kunci yang kita gunakan, yakni CTR, click through rate. Apa itu click through rate? Nah, ini saya jelaskan pada teman-teman. Saya yakin masih banyak seller yang belum tahu mengenai konsep CTR ini. Bedakan dengan CR. CR itu conversion rate. Oke, jadi journey-nya seperti ini. CTR itu adalah berapa banyak produk kita itu diklik dari jumlah tayangnya. Itu namanya click through rate. Jadi misalnya kita tayang 100 kali, lalu dikliknya 10, berarti click through rate kita itu sebesar 10%. Nah, kalau conversion rate CR ya, conversion rate itu dari produk kita itu berapa kali diklik, dikunjungi. Nah, berapa yang akhirnya deal nih, transaksi. Jadi misalnya produk kita itu tadi diklik 10 ya, lalu yang beli itu 2, berarti tingkat conversion rate kita tuh di 20%. Nah, ini angka yang sangat tinggi tentunya ya.
Rata-rata umumnya sih diperkira di 1%-an conversion rate itu. Oke, jadi untuk cara kerja iklan ini teman-teman perlu paham yang namanya CTR, click through rate. Kenapa bagi Shopee, bagi marketplace penyedia jasa iklan ini CTR ini penting? Kenapa? Kenapa tidak hanya bid aja? Siapa yang memberikan bid tertinggi untuk kata kunci tersebut? Nah, coba kita bayangkan sebagai Shopee. Nah, ketika ada dua produk A dan produk B, ini misalnya nih, produk A itu dibid senilai katakanlah Rp500 per klik misalnya, sedangkan produk B dibid Rp1.000 per klik. Nah, kalau hanya berdasarkan biaya kan mestinya B ya yang peringkatnya lebih tinggi ya. Nah, namun kita juga harus lihat CTR-nya, nilai CTR-nya. Misal produk A nilai CTR-nya misalnya di 10% ya. Lalu di produk B CTR-nya tuh hanya 1%. Nah, bayangkan aja teman-teman, misalnya ada 100 kunjungan, berarti dari produk A Shopee bisa mendapatkan 10% kali 100 dikali 500 dong. Shopee bisa mendapatkan Rp5.000 dengan mengiklankan produk A. Lalu jika Shopee mengiklankan produk B, maka Shopee akan mendapatkan 1% kali 100 kali 1000. Maka Shopee hanya mendapatkan 1000. Maka dari itulah Shopee akan memprioritaskan produk A. Tentunya Shopee nggak mau dong, percuma aja. Walaupun B itu pasang bidnya lebih tinggi, tapi jarang yang ngeklik produk B. Buat apa saya nge-push produk B? Tentunya Shopee akan mengutamakan produk A karena produk A walaupun bidnya lebih rendah, tapi dia tuh lebih banyak diklik oleh calon pembeli, which is pendapatan jasa iklannya buat Shopee generate lebih gede. Nah, itulah mengapa cara kerja iklan Shopee seperti itu. Teman-teman perlu pahami nih. Oke, dan saya bahas lanjut mengenai CTR-nya nih. Langsung nih, kita studi kasus saja. Ini contohnya ada dua produk ya. Produk gunting beton nih ceritanya. Produk kiri dan produk kanan. Menurut teman-teman, mana CTR-nya yang lebih tinggi? Apakah produk sebelah kiri atau produk sebelah kanan? Saya langsung aja berikan jawabannya ya. Langsung kita bedah aja. Kalau menurut saya, produk kiri dan saya sudah cek sih. Ketik aja teman-teman bisa search di Shopee, ketik gunting beton. Sebelah kiri ini iklannya peringkatnya lebih atas daripada yang sebelah kanan. Nah, kalau boleh saya jelaskan kenapa peringkatnya kiri lebih tinggi, ada beberapa hal nih. Pertama, kita bisa lihat status tokonya. Sebelah kiri dia punya status Star Plus, sedangkan sebelah kanan tidak ada status toko biasa aja. Tentunya lebih meyakinkan dong buat customer. Jadi iklannya ketika tampil 100 kali, tentunya produk sebelah kiri akan lebih banyak diklik daripada produk sebelah kanan. Nah, itu makanya CTR-nya lebih tinggi kiri. Oke, terus yang kita bisa bedah lagi nih, mungkin promo Shopee-nya. Produk sebelah kiri, promonya nggak cuma satu nih. Kalau sebelah kanan kan cuma cashback ekstra. Sebelah kiri dia nggak cuma cashback ekstra, ada juga gratis ongkir ekstra. Tentunya customer lebih ini dong, wah ini aja gratis ongkir nih. Ini sama-sama iklan ya. Ini ada tulisannya di sini kalau iklan. Terus kalau boleh saya bedah lagi, brandnya nih. Sebelah kiri brandnya tuh lebih kelihatan nongol tuh, Godwin. Nah, sedangkan sebelah kanan ini brandnya ini ketutupan. Nah, ini banyak seller yang kurang perhatian ya waktu bikin konten, bikinnya di area yang nantinya ketutup waktu di pencarian. Nah, teman-teman perlu hati-hati, hindari pasang
materi-materi di sebelah kiri bawah ini, karena ini nanti bakal ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, terus event 77 atau ada event murah lebay ya, murah lebay. Jadi ini bakal ketutupan area ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman bagian sini jangan terlalu diisi sampai nanti bakal ketutupan sama promonya. Alangkah baiknya pakailah di sebelah sebenarnya pun di sebelah sini itu nanti bakal ketutupan diskon ya, misalnya ada diskon 70%, 40%, itu juga ini juga area ini bakal ketutupan. Teman-teman bisa, jadi area utamanya tuh di daerah agak tengah ya, jadi ujung-ujung hindari dipakai, yang ujung-ujung sediakan buat space bawaan Shopee nih, data-data dari Shopee. Oke, terus kalau boleh saya bedah lagi nih, nah produk sebelah kiri ini dia juga memberitahukan, oh mereka pakai material besinya tuh baja khusus tipe T6 gitu loh. Nah sedangkan yang sebelah kanan ini nggak ada penjelasan yang langsung ya di tanpa kita ngeklik dulu masuk ke deskripsinya. Yang di depan itu yang pertama kita lihat dong sebelum kita putusin klik kan. Nah, teman-teman juga perlu pikirkan tuh. Jadi kita nggak cuma bikin deskripsi yang setelah diklik itu cukup menarik buat customer, tapi juga pastikan konten yang tayang di hasil pencarian sebelum diklik itu juga cukup meyakinkan buat calon pembeli nih. Nah, terus sebelah gunting betonnya sebelah kiri ini juga walaupun dia harganya lebih mahal kan yang sebelah kiri ya, 285.000, sedangkan yang hijau ini cuma 120.000 nih. Tapi dia bintangnya udah banyak banget nih, 202 terjual, sedangkan yang sebelah kanan masih 1 terjual. Ini lumayan ini sih ya, lumayan signifikan bedanya ya. Terus juga bisa COD nih, support COD sebelah kiri, sebelah kanan belum support COD. Jadi beberapa aspek inilah yang menurut saya buat gunting sebelah kiri ini lebih unggul CTR-nya daripada gunting sebelah kanan. Oke. Jadi teman-teman juga perlu pastikan foto pertama yang di produk kita itu foto yang paling menggugah orang buat ngeklik nih. Jadi foto produk utama ini foto yang bakal muncul di hasil pencarian, sedangkan foto-foto lain itu baru akan customer bisa lihat setelah mereka klik. Nah, pastikan teman-teman pilih foto utamanya yang benar nih. Oke, terus apa lagi ya? Kurang lebih itu mungkin. Nah, terus juga teman-teman pastikan, nah saya baru ingat nih, pastikan ketika input nama item kan kalau nggak salah slot kita bisa kasih nama di Shopee itu sekitar 100 karakter ya, tapi yang muncul itu sebenarnya cuma 46. Nah, jadi pastikan 46 karakter yang di paling depan itu cukup jelas di mata customer. Jangan diisi kata-kata yang gratis ongkir, hot item, limited edition. Itu kata-kata yang kurang gimana ya, kurang perlu dicantumkan di yang paling depan gitu loh. Alangkah baiknya space yang paling depan 46 itu benar-benar dipakai yang paling bisa menjelaskan produk kita ke customer. Itu mungkin ya hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan CTR kita. Oke, saya harap penjelasan kali ini bisa cukup membantu teman-teman buat improve. Gak cuma harus iklan ya, non iklan pun ini juga bakal ngebantu teman-teman. Oke, saya juga mau share nih buat teman-teman yang sudah beriklan. Teman-teman boleh pakai voucher yang saya dapat dari Shopee ini. Teman-teman bisa pakai kode vouchernya Steven25K2, maksimal diskonnya 25.000 ya. Jadi teman-teman boleh top up sampai 500.000.
teman-teman bisa dapat potongan 25.000, jadi bayarnya cukup 475.000. Lumayan nih, bisa buat apa? Makan ya. Bisa ditabung. Oke, berlakunya sampai 31 Agustus 2021. Hanya bisa dipakai satu kali ya per akun. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut mengenai iklan di Shopee, kebetulan Shopee bikin kelas nih. Nanti di hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, jam 7 sampai jam 9 malam bersama saya nih. Jadi nanti di hari H saya akan share ke teman-teman mulai dari awal, gimana sih bikin iklan di Shopee? Iklan di Shopee ada apa aja sih? Terus strateginya gimana supaya kita bisa muncul di posisi teratas nih? Nah, terus yang penting lagi, gimana kita kontrol modal kita supaya nggak boncos nih? Jadi bener-bener efisien pakainya, seminim mungkin, tapi pesanannya sebanyak mungkin dong. Oke, teman-teman bisa langsung cek aja tiketnya di linknya bit.ly/steve-the-forwarder7. Kelasnya nanti online kok, tenang teman-teman. Jadi di tengah pandemi ini kita bisa kelas secara virtual aja via Zoom ya. Oke, saya akhiri video YouTube saya kali ini. Saya mau share quotes buat semangat nih buat teman-teman nih. Tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Hanya niatmu yang kurang tinggi. Mulai langkahmu. Oke guys, thank you, bye-bye.